Murakkab itu apa sih? Ya, murakkab itu adalah yang tersusun min kalimata ini dari dua kalimat fa'aktsaro atau lebih banyak. Tarkiban isnadian dengan tarkib isnadi. Jadi catatannya murakkab yang dimaksud murakkab yang masuk dalam kategori kalam di sini adalah yang tarkibnya adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu apa? Baik teman-teman sekalian, kalau memang sudah ditulis, seperti biasa kita maknai dulu dengan makna gandul, agar nanti ketika kita mutolaah itu akan memudahkan kita untuk mengingat pelajaran yang sudah kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-murakkabu min kalimataini fa'aktsaro tarkiban isnadiyan bi khilafil idhofi ka'abdillahi wal masjiyi kaba'labaka wa tausifi. Qauluhu al-mufidu ay al-mufhimu makna yasunu asukutu alaihi bihaitsu la yabqa lisami'i intidharu muqayyadin bihi fala yadurru ihtiyajuhu ila muta'alliqati minal mafa'ili. Qauluhu bil wad'i yakni al-arabiyyah kharaja bihi kalamu turki wa takruri wa kalamul hunudi mimma laisa bi arabiyyin wa yasihu an yufassara al-wad'u bil qasdi fayadkhulu kalamu turki wa takruri wa nahwihi fa innahu yusamma kalaman wujudil qasdi fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-murakkabu. Qauluhu tawi dawuh ki musannaf rupane al-murakkabu dawuh al-murakkab iku min kalimata ini. Saking kalimah loro fa aktsara hale mongko luwih akeh. Tarkiban kelawan tarkib. Isnadian kang bangsa isnad. Bi khilafil idhofi kelawan bedani tarkib bangsa idhofah. Abdillahi contohnya kaya lafat abdillah wal masjid lan tarkib bangsa masjid. Kaba'labaka contohnya kaya lafat ba'labaka wa tausifi lan tarkib tausif. Qauluhu al-mufidu ay al-mufimu tegese kang aweh paham makna ing makna yasunu kang bagus apa asukutu meneng alaihi ngatasé makna bihaitsu la yabqa kelawan sekirane ora tetep lisami kadhe wong kang ngrungu apa intidharu muqayyadin nganti-nganti perkara kang den qayyiti bihi kelawan makna fala yadurru moko ora bahayani apa ihtiyajuhu butuhe sami. Ini marji'nya. Ihtiyajuhu butuhe sami ila muta'alliqati maring pira-pira perkara kang gumantungan minal mafa'ili nyatane pira-pira maf'ul. Qauluhu bil wad'i yakni ngersakaken sapa kiai musannif al-arabiyya ing bangsa Arab. Kharaja kejaba bihi kelawan Arabi apa kalamu Turki kalami negara Turki wa takluri lan kalam Afrika wa kalamul hunudi lan kalam India. Mima nyatane nyatane kalam laisa kang ora ana apa ma ora ana iku biarobin kelawan bangsa Arab.
Wa yasihu lan sah apa ayu fasara yen to den tafsiri apa alwat wadok den tafsiri bil qasdi kelawan sejo. Fayadakhulu moko manjing apa kalam Turki wa takruri lan kalam India wa nahwihi lan sepadane kul min kalami Turki wa takruri. Yang bawah ya, yang ini. Fayadkhulu mongko manjing apa kalam Turki wa takruri lan Afrika wa nahwi lan sepadane kalam Turki wa kul min kalami Turki wa takrur fa innahu mongko temen setuhune kulun min kalami Turki wa takruri wa nahwihi iku yusama den arani apa kul den arani kalaman ing kalam liwujudil qasdi krana anane sejo fihi ing dalam kul. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita membahas tentang kalam ya. Kalam yakni yang disebut dengan kalam adalah al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ini kemarin sudah kita bahas kalam, al-kalamu huwa al-lafzu sampai dengan al-lafzu ini sudah ya. Kalam adalah lafaz yang disusun dan berfaedah serta sengaja diucapkan atau dengan bahasa Arab. Nah, ini sampai di sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan qauluhu al-murakkab. Ini dia. Al-murakkabu ya. Yang disebut dengan murakkab itu apa sih? Ya, murakkab itu adalah yang tersusun min kalimata ini dari dua kalimat fa'aktsara atau lebih banyak. Tarkiban isnadiyan dengan tarkib isnadi. Jadi catatannya murakkab yang masuk dalam kategori kalam di sini adalah yang tarkibnya adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu apa? Tarkib yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih ya. Kalau untuk definisi penjabarannya bagi teman-teman yang belum mengetahui, mungkin nanti bisa buka di kitab-kitab yang lain atau bisa juga nanti dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Kalau di Jami'ud Durus itu ada tarkib isnadi itu apa dan contohnya bagaimana ya. Ya, saya kasih contoh saja di sini. Tarkib isnadi itu yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, di sini adalah ada dua kata atau dua kalimat Zaidun, yaitu si Zaid, dan qaimun berdiri. Nah, di sini adalah kalam
murokkab terdiri dari dua kalimat, yang mana terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Dalam hal ini adalah mubtada'nya Zaidun utawi Zaid iku qaimun wa kang ngadeg. Nah, di sini kita menyandarkan kata berdiri kepada Zaid. Maka Zaid adalah musnad ilaih, sedangkan qaimun berdiri ini adalah musnadnya. Musnad, ya, musnad dan musnad ilaih, ya, seperti itu. Bikhilafil idhofi, berbeda halnya dengan tarkib idhofah, ya. Ka'abdillahi contohnya seperti lafaz abdillah, ya. Tarkib idhofi itu apa? Ya, ini tarkib yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kayak Abdullahi itu adalah abdunnya, ini adalah mudhof, Allahnya ini Allahi, dia adalah mudhof ilaih, ya. Wal masjid dan tarkib masjid ini juga tidak termasuk dalam kalam tarkib masjid. Ka'abdillahi contohnya seperti lafaz kabak labaka, seperti lafaz bak labaka. Jadi bak labaka ini asalnya adalah dua kalimat, ya, yang berasal dari dua kata, yaitu ba'lun dan bakun, ya, yang artinya adalah penyembah berhala. Ba'lun penyembah berhala dan bakun berhalanya, seperti itu. Wa tausifi dan terkib tausifi. Terkib tausifi itu apa? Ya, ini terkib yang terdiri dari sifat dan mausuf. Jadi ada sifatnya, ada yang mausuf. Mausuf itu adalah yang disifati. Contohnya seperti apa? Yaitu misalnya seperti babun hadidun, gitu, atau babun jadidun. Jadi yang termasuk dalam murokkab yang menjadi syaratnya kalam di sini adalah terkibnya terkib isnadi, sedangkan terkib idhofi, masji dan tausifi ini tidak memenuhi kategori murokkab dalam kalam, ya. Qauluhu al-mufidu, mufid, apa yang dimaksud dengan mufid? Ya, berfaedah. Ai al-mufimu maknan, yakni memberikan pemahaman terhadap makna. Yasunu asukutu alaihi, yang mana diam terhadap makna itu sudah dianggap bagus. Maksudnya bagaimana? Yaitu bihaitsu la yabqa lisami'i intidharu muqayyadin bihi. Sekiranya orang yang mendengar itu tidak menunggu-nunggu penjelasan selanjutnya, ya, muqayyad bih, tidak menunggu-nunggu penjelasan selanjutnya. Fala yaduru ihtiyajuhu ila muta'alliqati minal mafa'il, maka tidak menjadi masalah ketika si sami, orang yang mendengar ini membutuhkan beberapa perkara yang berkaitan berupa beberapa fa'il, ya, beberapa fa'il. Contohnya apa? Contohnya ya, misalkan ya'kulu Zaidun, ya'kulu lagi mangan sopo Zaidun Zaid.
Zaid sedang makan. Nah, ini adalah fi'il dan fa'il. Nah, ini tidak menjadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah. Ini masuk dalam apa? Mufid. Artinya memberikan faedah. Ini dengan kita mengatakan ya kulu zaitun, saya sedang makan. Ini berarti orang yang mendengar itu tahu bahwa Zaid sedang makan. Perkara apa yang dimakannya, maf'ulnya, ya, maf'ul itu objek. Bisa jadi Zaid ini makan roti atau makan nasi atau makan kurma. Nah, ini walaupun objeknya makanannya ini tidak disebutkan, ini tidak menjadi masalah karena ini sudah berfaedah. Nah, seperti itu maksudnya. Qauluhu bil wad'ain, wadok, ya. Jadi ini bil wad'ain, wadok, yakni ala robi ya, yakni ala robi ya. Ya, ini karena maf'ul bih posisinya maka dibaca ya. Maksudnya adalah berbahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan wadok itu adalah berbahasa Arab. Kharaja bi kalamu Turki wa takruri wa kalamul hunuti mimma laisa bi arabiyyin. Maka dengan demikian tidak termasuk dalam kategori bahasa Arab, yakni kalam Turki, kalam Afrika, kalam India yang tidak merupakan bagian dari bahasa Arab, ya. Jadi wadok itu bisa ditafsiri sebagai berbahasa Arab. Nah, maka dengan demikian kalam Turki, kalam Afrika, kalam India ini tidak termasuk dalam kategori Arab, ya, wadok tadi. Wa yasihu ayu fasaro al-wad'u bil qasdi. Nah, wadok ini bisa juga ditafsiri dengan kesengajaan, al-qasdi, ya, al-qasdu bil qasdi, dengan kesengajaan. Jadi artinya kalau ada unsur sengaja itu disebut dengan wadok. Fa yadkhulu kalamu Turki wa takruri wa nahwihi. Maka dengan demikian kalam Turki, kemudian kalam Afrika dan yang lainnya tadi dan sejenisnya ini masuk dalam kategori wadok. Fa'innahu yusama kalaman, maka yang demikian itu juga disebut dengan kalam liwujudil qasdi fihi, karena adanya unsur kesengajaan di dalamnya. Nah, jadi wadok ini kita ulas lagi. Wadok ini ada dua penafsiran. Jadi wadok bisa ditafsiri dengan al-arabi, dengan bahasa Arab. Wadok juga bisa ditafsiri dengan qasdi atau qasdu, ya, unsur kesengajaan. Nah, seperti itu, ya. Baik teman-teman, kita kembali ke ringkasnya. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi sekali lagi, kalam menurut ulama ahli nahwu ini adalah memiliki 4 syarat, ya. Yang pertama, dia harus lafaz, ya. Lafaz itu apa? Kemarin as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, yakni suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Al-murakkabu, yakni tersusun setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya dari 2 kalimat, maka terdiri dari 2 kalimat atau lebih, ya. Kemudian al-mufidu, berfaedah. Nah, dan
al-wad bil wad'ai, ya, al-wad'u bil wad'ai, dengan bahasa Arab atau dengan unsur kesengajaan. Nah, kalau tidak memenuhi ini, 4 kategori ini, maka tidak dianggap sebagai kalam, ya. Ya, mungkin untuk saat ini ya, baik teman-teman, kita perjelas lagi. Inilah yang perlu dihafal, ya. Kita hapus dulu biar lebih fokus. Nah, yang harus teman-teman hafalkan adalah ringkasan kitab jurumiyahnya saja. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itunya saja. Terus diulang, dihafalkan sampai nancep, ya. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Diulang-ulang terus. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan sengaja diucapkan atau dengan bahasa Arab, ya. Diulang-ulangi terus. Kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah serta sengaja diucapkan atau dengan bahasa Arab, ya. Ya. Kemudian yang perlu teman-teman pahami lagi adalah ada perbedaan antara penyebutan satuan kata di dalam susunan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, kalau dalam tingkatan terendahnya, yang pertama, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya huruf, ya. Huruf itu ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Ini huruf. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ini juga disebut dengan huruf. Ada alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata. Kata adalah huruf-huruf ini yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang memiliki arti. Jadi semisal di sini ada huruf Z, kemudian A, I, D, dirangkai menjadi satu sehingga menjadi kata Zaid. Nah, huruf M, A, K, A, N ini dirangkai menjadi satu menjadi makan, menjadi kata makan. R, O, T, I ini dirangkai menjadi satu kata roti. Nah, kalau di dalam gramatikal Arab ini kata ini disebut dengan
kalimah. Jadi kalimah, misalkan ada huruf za, ya, dengan dal, saya dirangkai menjadi satu, menjadi zaitun misalkan. Nah, ini disebut dengan kalimah. Huruf ya, hamzah, kaf, lam, yakulu. Nah, ini digabung huruf ya, hamzah, kaf, lam menjadi satu kalimah, yakulu. Kemudian huruf hamzah, lam, kha, ba dengan za, al-khubza. Ya. Ini menjadi kalimah. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini kalau dalam bahasa Indonesia ketika kata-kata ini dirangkai menjadi satu, ya, ini disebut dengan kalimat. Zaid makan roti, ya. Zaid makan roti. Nah, ini tiga kata digabung menjadi satu, ini menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab ini disebut dengan kalam, disebut dengan kalam, ya. Zaitun yakulu al-khubza. Nah, yakulu zaitun utawi zait iku yakulu. Lagi mangan sopo zaid al-khubza ing roti. Nah, ini yang perlu diingat, ya. Satuan terkecilnya huruf, dalam bahasa Arab juga disebut huruf. Kemudian di atas huruf satuan yang lebih besar daripada huruf ini ada kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimah. Kalimat kurang umumnya, ya. Sampai diam aja nggak mau ngasih tahu. Kalimat. Nah, kemudian ketika kalimat kata ini digabungkan jadi satu, maka jadilah kalimat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ketika kalimat, beberapa kalimat digabungkan menjadi satu, zaitun yakulu al-khubza, ini disebut dengan kalam. Nah, itu, ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ya, ini dihafalkan sebelum kita nanti masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang i'rab. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat, ya, yang disebabkan oleh amil yang masuk, ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Ya, insyaallah itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan pertolongan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui belajar maupun mengajar ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.